فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 155 ini ya, dari Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Dalam judulnya yang anak buat sendiri, min alamati ahlil bidah, termasuk dari alamat-alamat ahlul bidah. Qala Abu Muhammad, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, wa sami'tu abi yaqul, dan saya mendengar ayah saya berkata, wa alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Dan alamat dari ahlul bidah, tanda ahlul bidah adalah dia mencerca ahlul athar. Baik. Tatkala manisnya, dia itu suka bid'ah, maka manisnya sunnah akan dicabut dari dirinya, sebagaimana sahih dari ucapan Imam Ahmad bin Sinan rahimahullahu ta'ala. Nah, tatkala manisnya sunnah sudah dicabut, maka dia akan benci kepada sunnah. Sudah cinta bid'ah, kalau diajar kepada sunnah, diajak ke sunnah, dia mengatakan ini kan cuma sunnah, atau malah mengejek sunnah, seperti banyak orang-orang sufi mengejek janggut, mengejek hijab para wanita dan sebagainya. Naudzubillah. Padahal ini adalah ajaran Imam Syafi'i masalah itu, tapi mereka malah berbuat macam itu. Ya, ini karena mereka memang sudah cinta bid'ah, maka mereka memang ahlul bid'ah, sebagaimana kata para ulama. Baik. Anda tanyakan kepada sejumlah masyayikh tentang tokoh-tokoh besar sufiyah, apakah boleh kita katakan mereka mubtadi'? Kata beliau, kalau untuk mereka tak perlu ditanyakan lagi, tak perlu ditanyakan pada kami. Tokoh-tokohnya sufiyah mereka adalah mubtadi'ah. Baik. Mereka biasa untuk menghina sunnah dan ahlu sunnah. Baik ulama yang di Yaman ataupun yang di Saudi ataupun yang di Irak. Anak tanya mereka mengatakan kalau untuk tokoh sufiyah tak perlu ditanyakan pada kami, mereka memang mubtadi'ah. Disebutkan di dalam catatan kaki qala al-mu'alliq wafaqahullah, fa kullu ma laisa min tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap perkara yang tidak termasuk dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tariqati sahabah radhiyallahu anhum, dan tidak pula masuk ke dalam jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, fahuwa bid'ah, maka dia adalah bid'ah. Ma'ruf fatwa dari siapa? Imam Abu Syamah Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Demikian pula fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dikatakan bid'ah adalah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Wal bid'ah batilah wa laysat minal haqq. Sementara bid'ah adalah kebatilan dan dia bukan termasuk dari kebenaran. Li'annal haqqa huwa fi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Karena kebenaran ada di dalam sunnah Nabi dan para sahabatnya. Kama huwal ma'rufu min hadisil Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Sebagaimana itu telah diketahui dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Tatkala Nabi memerintahkan menjauhi kebid'ahan, beliau juga menyebutkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Berarti yang menyelisihi itu memang kebid'ahan. Wa karrara nahwa dzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullal jumu'ah fi khutbatih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kalimat yang seperti itu, yaitu apa? Perintah untuk menjauh dari bid'ah setiap Jumat di dalam khutbah beliau. Makanya ahlul bidah walaupun mereka menakwil bid'ah ada lebih dari satu, tapi tetap saja hadis Jabir kullu muhdatsatin bid'ah dan semacam itu mereka tak mau, padahal ini dibaca Nabi setiap Jumat. Ternyata mereka tidak mau. Satu kali ya jadi hari Jumat mereka pun tak mau membacanya, bukan setiap Jumat. Menunjukkan memang mereka sudah benci sunnah. Mereka tahu hadis itu walaupun mereka takwil, tetap hadis itu adalah memukul mereka. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatab. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah. Ini kata Al-Karmani menunjukkan tikror, pola seperti ini terus menerus, terulang-ulang. Setiap kali khutbah ihmarat ainah,
mata beliau memerah, wa ala sautuh, suaranya meninggi, suaranya keras, wastaddal ghadabuh, dan kemarahan beliau juga keras, kemarahannya keras atau kemarahannya parah, istilahnya kayak bahasa yang bagus apa di situ. Dan memang ini termasuk obat, walaupun nampak keras, tapi ini obat agar apa? Yang hadir tidak mengantuk. Nah, kita susah hari Jumat tuh setan memerangi kita agar kita mengantuk. Nah, Rasulullah sejak awal sudah memberikan obatnya. Khatib mestinya demikian agar orang tidak mengantuk. Hatta ka'annahu munziru jaish, sehingga seakan-akan beliau adalah pemberi peringatan kepada tentara. Mungkin apa semacam komandernya itu. Yaqul sabbahakum wa masakum, seakan-akan komander itu mengatakan musuh telah menyerang kalian di waktu pagi, musuh telah menyerang kalian di waktu petang. Wa yaqul, Nabi bersabda, bu'ithu ana wasa'atu kahatain, saya dan hari kiamat saya diutuskan dalam keadaan wawunya wakali ya, dalam keadaan hari kiamat itu seperti ini. Wa yakrunu baina usbu'aiha as-sababah, ini kurang alif ya, as-sababah wal wusta. Beliau menggabungkan di antara dua jari beliau, yaitu apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya antara Nabi dengan hari kiamat itu sudah sangat dekat, karena di antara dua jari ini tak ada jari yang lain. Wa yaqul, Nabi bersabda, amma ba'd, kemudian setelah itu, fa inna khairal hadits kitabullah, maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairul huda, kalau maktub yang sebelumnya wa khairal huda, atau dalam qiraah lain khairal hadyi. Kalau huda ma'ruf petunjuk, kalau hadyu itu jalan keagamaan. Wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik jalan adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan adalah yang baru. Nah, ini orang ahlul bidah walaupun berusaha menakwil tak akan mampu, karena Nabi sudah mengatakan yang baru itu adalah perkara yang paling buruk. Sama saja yang baru menurut kalian baru yang baik atau baru yang buruk, tetap Nabi sudah mengatakan perkara yang paling buruk dalam agama tentunya maksudnya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Nabi tidak mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, karena padahal kaidahnya demikian, yang namanya khabar dari suatu mubtada itu mestinya disesuaikan, yaitu dengan pola isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat mubalaghah, sifat musyabbahah. Namun di sini Nabi justru menggunakan pola masdar lil mubalaghah. Bukan sekitar dhalal, setiap bid'ah adalah sesat, tapi dhalalah yaitu sangat tersesat, menggunakan pola masdar. Maka tidak ada alasan untuk orang mencoba-coba mencari yang baik di dalam bid'ah. Nabi sudah mengatakan sangat tersesat, dan itu adalah perkara yang paling buruk, bukan perkara yang agak buruk, bahkan paling buruk. Mestinya kita mencukupkan diri dengan jalan Nabi dan para sahabat kalau ingin selamat. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Abi Waqidin al-Laitsi radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa nahnu julusun ala bisata. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam keadaan kami sedang duduk-duduk di atas lantai. Bisa boleh jadi artinya lantai, boleh jadi adalah suatu hamparan. Bisa dimakna mabsuto. Ya. Itu yang hadis lain, yaitu hadis Irbad bin Sariyah di dalam riwayat Imam Nasa'i. Oh, ya. Kemudian innaha satakunu fitnah. Nabi mengatakan sesungguhnya akan terjadi suatu fitnah, kekacauan yang menguji kadar kekukuhan agama. Asal dari fitnah adalah ikhtibar, ujian. Qalu wa kaifa naf'alu ya Rasulullah. Para sahabat tahu ujian itu mewajibkan untuk beramal. Maka mereka bertanya, bagaimana kami berbuat? Bagaimana kami mesti beramal tatkala ada fitnah wahai Rasulullah? Faradda ilal bisati fa'amsaka bih. Maka beliau mengembalikan tangan beliau, kata para mufassirin, maksudnya itu, yaitu meletakkan tangan beliau ke lantai tadi atau ke hamparan tadi. Selanjutnya beliau memegang hamparan tersebut, faqala taf'aluna hakadha.
kalian memegang seperti ini, yaitu memegang erat dasar segalanya. Kita tahu yang namanya dasar itu memang di bawah, pondasi itu yang bawah. Berarti memang pegang pondasi yang hakiki, pondasi yang maksum. Wa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu fitnah." Sesungguhnya akan terjadi fitnah. Falam yasma'hu katsirun minan nas. Namun banyak orang yang tidak mendengar beliau. Mungkin jaraknya agak jauh atau Nabi berbicara tidak terlalu keras pada waktu itu. Faqala Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ala tasma'una ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalu ma qal, mereka bertanya apa yang beliau ucapkan. Qal innaha satakunu fitnah. Maka Nabi mengulang, boleh jadi ini ucapan Nabi lagi, atau Mu'adz mengatakan, Nabi bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Faqalu fa kaifa lana ya Rasulullah wa kaifa nasna. Mereka bertanya, maka bagaimana dengan kami wahai Rasulullah, dan bagaimana kami harus berbuat? Qal tarji'una ila amrikumul awal. Nabi menjawab, kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama, bukan kepada pendapat yang tidak maksum, pendapat orang yang baru muncul, pendapat orang yang hidup di zaman terakhir, bukan, kembali ke urusan yang pertama. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, dan sanadnya sahih. Wal amrul awwalu li hadhil ummah huwa dinul Islam al-ma'ruf ala ahdi as-sadril awal. Urusan yang pertama dari umat ini, milik umat ini adalah agama Islam yang telah dikenal pada zaman generasi yang pertama. Wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Mereka adalah nabi dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Inilah kuncinya. Maka tak perlu pening-pening buat rumusan atau teori atau kunci-kunci yang aneh. Kuncinya sudah jelas dari Nabi. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala innakumul yauma 'alal fitrah. Ibnu Mas'ud mengatakan sesungguhnya kalian pada hari ini ada di atas fitrah. Ucapan Ibnu Mas'ud kepada para tabi'in, mereka masih di zaman yang terbaik. Wa innakum satuhdisuna wa yuhdatsu lakum. Dan sesungguhnya kalian akan membuat perkara baru. Kalian dohirnya adalah apa? Keumuman umat ini. Membuat perkara baru dan akan dibuatkan perkara baru untuk kalian. Maka boleh jadi memang yang membuat perkara baru adalah rakyat jelata atau para pengikut. Boleh jadi yang membuat perkara baru adalah para pemimpin mereka. Jadi kalangan ulama dan umara masing-masing memberikan andil, memberikan saham untuk melemahkan agama ini. Kecuali yang tetap setia tentunya. Fa idza ra'aitum muhdasatan fa'alaikum bil hadiyil awal. Maka apabila kalian melihat perkara yang baru, kalian wajib menempuh jalan yang pertama. Ini rumusannya sudah jelas. Nasihat para salaf sudah jelas bagi orang yang mengaku salafi. Banyak perkara baru, banyak teori, banyak istihsanat, anggapan ini bagus, ini bagus. Tapi lihat jalan pertama seperti apa. Jalan yang menyebabkan agama ini jadi menang di dalam seluruh bidang kehidupan. Jangan memakai akal untuk menyelisihi sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Ini diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam As-Sunnah, Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra, dan disahihkan oleh Syekhuna Yahya Hafidhahullah, dan memang sanadnya sahih. Wa qala al-Jauhari rahimahullah wal bid'ah al-hadatsu fid din ba'dal ikmal. Yang namanya bid'ah adalah perkara baru di dalam agama ini setelah disempurnakannya agama ini. Ini jawaban yang jelas, definisi yang ringkas dan sangat jelas. Setelah turunnya ayat al-yauma akmaltu, maka perkara baru yang tidak diajarkan Nabi dan sahabat itu adalah bid'ah. Kalau sebagian sahabat ijtihad namun diselisih sahabat yang lain, maka itu juga bid'ah, walaupun tidak dikatakan sahabat itu mubtadi'. Mubtadi' itu yang memang apa? Degil, yang memang membandel, yang memang telah tegak hujah dan dia membangkang. Nah, itu baru mubtadi'. Selesai dari as-sihah. Wa qala al-Imam Abu Syamah ad-Dimashqi asy-Syafi'i rahimahullah, dibunuh oleh orang Syafi'iyah sendiri, para fanatikusnya, kasihan beliau. Dipukuli sampai setelah 3 hari beliau wafat.
rahimahullah. Padahal beliau ulama besar Syafi'iyah, tapi beliau melarang untuk taklid. Wa huwa ma lam yakun fi asrin nabi. Yang namanya ibtida' atau ihdas adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, mimma fa'alah, dari apa yang beliau perbuat, au aqarra alaih, atau yang beliau sepakati, beliau menyetujuinya, au alima, atau alima atau ulima, au ulima ma'a qawaida syariatihi, qawaidi syariatihil idnu fi, atau diketahui bersamaan dengan kaidah-kaidah syariat Nabi bahwasanya Nabi telah mengizinkan. Wa adamun nakiri alaih, dan tidak ada pengingkaran dari Nabi atas perbuatan tadi. Nahwu ma sanashrahuhu fil faslil ati, seperti yang akan kami jelaskan pada fasal yang datang berikutnya. Aqibah hadzal fasal, setelah fasal ini dalam kitab beliau tentunya. Wa fi makna dzalik, dan masuk dalam makna ini, makna zaman Nabi adalah maka fi asri sahabah radhiyallahu anhum, apa yang ada pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, mimma ajma'u alaih, dari perkara yang telah mereka sepakati, qaulan au fi'lan au takrira, ucapan yang disepakati para sahabat atau perbuatan yang disepakati oleh para sahabat, atau takriron, yaitu perkara yang dibiarkan oleh para sahabat, semuanya membiarkan seperti itu. Maka ini adalah bagian dari sunnah. Berarti yang tidak masuk di situ, inilah yang dikatakan sebagai ibtida', membuat-buat perkara baru. Selesai dari kitab Al-Ba'its. Ilahuna wallahu a'lam.